Ya, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan berdoa sebelum kita belajar dengan firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami merendahkan hati kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur pada kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami mau belajar dengan kebenaran firman-Mu, Bapa. Berikan pewahyuan-Mu, berikan pengertian-Mu buat kami, supaya kami mengerti akan segala rencana-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6. Saya akan mengajak membaca bersama dengan Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-19 dengan satu tema, sauh yang kuat. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pada masa-masa sukar, pada masa-masa sulit, orang akan selalu belajar berusaha untuk bagaimana bisa merasa aman, merasa nyaman di dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa orang mau berusaha untuk mencari hidup yang aman dan nyaman? Ya, bagi orang yang punya duit, orang berani membayar berapapun harganya untuk bisa merasa aman, untuk bisa merasa nyaman. Ya. Kalau orang yang punya duit, orang kaya raya, dia bisa menyewa satpam di rumahnya. Ya, masih ditambah anjing yang besar lagi. Supaya apa? Supaya lebih aman. Ditambah lagi yang namanya CCTV, supaya ketika ada orang-orang tertentu yang mau berniat jahat, itu sudah bisa dibaca, bisa dilihat dari yang namanya CCTV. Ketika pergi dalam perjalanan, harus memanggil yang namanya bodyguard atau seorang pelindung. Ya, orang-orang yang gagah, orang-orang yang dianggap hebat, yang bisa merasakan jiwanya merasa tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah itu bisa menjamin ketenangan jiwa? Apakah itu bisa menjamin ketenangan jiwa? Itu hanya ketenangan secara lahiriah, ketenangan sesaat, saudara. Tetapi Allah, Tuhan kita, menyediakan ketenangan yang hakiki, ketenangan yang sebenarnya. Yang pertama kali ketenangan adalah, di sini ayat ini mengatakan, ya, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang sudah dilabuhkan sampai di belakang tabir. Apa itu? Sauh yang kuat yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir itu sauh apa? Ya, saudara, ini penulis ini memakai istilah sauh atau jangkar, ya. Karena penulis ini punya banyak pengalaman dengan yang namanya kelautan. Ya, mereka sering naik kapal karam, mereka sering naik kapal kandas. Ya, bahkan pernah kapalnya itu hancur berkeping-keping. Dia harus melakukan berusaha bagaimana bisa sampai ke pantai itu. Dia hanya naik papan,
pecahan-pecahan kapal. Namun mereka bisa sampai ke tujuan. Nah, itu makanya dia mengatakan bahwa ada sauh yang kuat. Ada sauh yang kuat. Sauh yang kuat yang membuat jiwa itu aman. Ya. Tetapi ini yang dimaksudkan sauh yang kuat ini bukan sauh yang dilemparkan ke laut, ke dasar laut, tidak. Tetapi sauh yang dilemparkan ke belakang tabir. Ada apa di belakang tabir? Nah, kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-27 di sana dikatakan ketika Yesus mati tergantung di atas kayu salib, tabir itu terbelah dari atas ke bawah. Ya. Tabir yang sudah bertahun-tahun, berabad-abad, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun tabir itu terbelah dua, terbelah dari atas. Kenapa? Karena Sang Juru Selamat telah membuka tabir itu agar orang percaya bisa masuk ke tempat kudus. Kenapa? Karena Yesus sebagai pembuka tabir, sebagai korban pendamaian, untuk mendamaikan antara Allah dan manusia. Ya. Alkitab mencatat dengan jelas ayat yang ke-20, ya, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yesus sudah membuka jalan untuk menjadi perintis jalan agar setiap orang percaya bisa masuk melalui tabir itu yang sudah dibukakan itu. Dan Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Mengapa dikatakan menurut peraturan Melkisedek? Artinya menurut peraturan Melkisedek adalah Melkisedek itu orang yang tidak bersilsilah, ya, tidak punya silsilah. Dikatakan tidak berbapa dan tidak beribu. Jadi tidak ada silsilah. Melkisedek itu keturunannya imam. Keturunan imam tidak ada. Sama dengan Yesus. Yesus juga bukan dari keturunan imam, bukan keturunan Imam Harun. Karena Yesus adalah dilahirkan dari keturunan suku Yehuda. Yesus dilahirkan dari suku Yehuda, bukan dilahirkan dari suku Lewi. Yang menjadi imam adalah suku Lewi dari keluarga Harun. Nah, itu sebabnya dikatakan Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek ia menjadi imam besar. Nah, jadi tidak ada silsilah. Keturunan Yehuda menjadi imam itu tidak ada. Ya. Itu sebabnya dikatakan menurut peraturan Melkisedek dia menjadi imam besar. Imam besar untuk apa? Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat dengan jelas. Ya, Alkitab mencatat dengan jelas dalam ayat yang ke-7, ayat pasal yang ke-7 dijelaskan. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ya, Melkisedek memberkati Abraham ketika Abraham pulang dari mengalahkan raja-raja Kadorlaomer. Saudara,
Abraham ini adalah orang yang menerima janji. Nah, janji yang Allah berikan kepada Abraham ini yang menjadi sumber pengharapan bagi Abraham. Dan pengharapan itu bagikan Saul. Janji apa? Ya, saudara pernah dengar ya kisah dari perjanjian antara Allah dan Abraham. Ya, Alkitab mengatakan ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripada dirinya. Ya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau yang berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang ia janjikan. Bapak Ibu Saudara, untuk mendapatkan janji, untuk menerima janji, untuk menerima penggenapan janji itu Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan yang namanya kesabaran. Ya, dibutuhkan yang namanya kesabaran. Bukan hanya sekedar menanti janji yang tanpa persoalan, yang tanpa masalah. Saudara, untuk menerima penggenapan janji, Abraham banyak menghadapi persoalan, masalah, problem dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pernah dia harus mengalami yang namanya masa paceklik. Ya, di kanan terjadi kelaparan. Kelaparan kalau yang ditanggung itu hanya keluarga Abraham, anak dan istrinya. Gak terlalu berat, tetapi menanggung namanya ternak-ternaknya yang begitu banyak, menanggung yang namanya hamba-hambanya begitu banyak. Nah, sehingga akhirnya dia harus lari ke Mesir. Ketika dia sampai di Mesir, bukan menemukan jalan keluar, tapi justru sebaliknya menambah masalah. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima janji Allah, kita memegang janji Allah, sementara kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, harus menghadapi berbagai percobaan masalah. Jangan buru-buru pergi mencari jalan keluar dengan akalnya sendiri. Bukan menemukan jalan keluar, tetapi malah menambah masalah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, berdoa, berlutut menyembah di bawah kaki Tuhan, mencari hadirat Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan, jalan apa yang harus aku lakukan. Di situ akan menemukan jalan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya bahwa di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Menanti dengan sabar, menanti dengan penuh pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari pengharapan kita jadikan bagikan Saul yang kuat. Pengharapan kita jadikan sebagai satu pegangan janji-janji Allah yang tidak pernah tidak digenapi. Janji Tuhan akan selalu digenapi bagi setiap orang percaya, asalkan mau menanti dengan sabar. Terutama janji Allah adalah janji kedatangannya pada kalian kedua. Dia akan mengangkat kita bersama-sama dengan Tuhan. Dia akan menggenapi janjinya bagi orang percaya. Oleh sebab itu, peganglah kuat-kuat janji Tuhan. Bagikan Saul yang aman bagi jiwa kita. Tuhan memberikan kita. Mari bersama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kasih dan anugerahnya, pertolongan dan rahmatnya terus menyertai kita.
Kami percaya ya Bapa akan janji-janji-Mu bagi setiap kami orang yang percaya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami yatim piatu. Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Penyertaan-Mu sempurna ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau ada di antara kami sudah mulai kurang mempercayakan janji-janji Allah, Tuhan tolong ampuni, kuduskan hati dan pikiran kami semua, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percayakan janji-Mu pasti akan digenapi. Kedatangan-Mu pada kali yang kedua tidak akan lama lagi. Engkau akan datang dan Engkau akan menggenapi janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa, teguhkan dan kuatkan kami agar kami tetap setia dan mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas kami. Haleluya. Amin.